Shalom kekasih Kristus, bagaimana keadaan dan kabar para pendengar? Tentunya dalam keadaan yang baik, bukan? Hari ini saya senang dapat menyapa kembali saudara semua pendengar renungan yang dikasih Tuhan. Untuk kita dapat mengalami kuasa Tuhan, biarlah kita memahami ada otoritas yang lebih tinggi lagi di atas pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini terus membawa kehidupan kami semakin diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, lewat kebenaran firman inilah kami terus semakin dibawa mengerti apa yang menjadi fungsi atau otoritas dalam diri kami, supaya kami juga bisa mengerti tentang otoritas yang terdapat dalam diri orang lain, agar kami dalam menjalani hidup ini mengerti sepenuhnya tentang apa yang menjadi rencana Tuhan bagi diri kami melalui orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, pimpin kami terus tumbuh dalam kebenaran firman-Mu, agar firman inilah yang mengarahkan setiap langkah dan hidup kami. Kami buka hati kami terus untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini jatuh di tanah hati kami yang baik, dan kami terus mengalami pertumbuhan dan buah-buah yang menyukakan Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, melekat dalam Tuhan bertema otoritas ada di atas kita. Firman Tuhan terdapat dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 17. Demikian firman-Nya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bila kita berbicara otoritas, tentunya membutuhkan otoritas untuk melepaskan kuasa dari otoritas yang diterima. Kita ambil contoh Yohanes Pembaptis. Ia telah memiliki otoritas, dan sebelumnya Yohanes telah membedakan otoritas pada dirinya dari otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Sebelum Yesus datang untuk dibaptis olehnya, Yohanes mengatakan kepada orang-orang, dan itu tertulis dalam Matius 3 ayat 11 mengatakan, "Ia yang datang daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Lalu Yohanes melanjutkan dan menekankan di mana yang datang tersebut memiliki otoritas yang lebih dari dirinya. Dan Yohanes mengatakan, "Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Pendengar yang dikasihi Tuhan, bila kita menyimak apa yang dikatakan oleh Yohanes, mungkin ia memiliki pertanyaan dalam hatinya, mengapa Yesus datang kepada dirinya sementara Yesus mempunyai kuasa yang lebih tinggi, bahwa Yesus akan membaptis orang-orang dengan Roh Kudus dan dengan api. Jenis baptisan apa yang Yesus inginkan? Tuhan Yesus menginginkan baptisan air. Untuk dapat dibaptis air, Yohaneslah yang diberi otoritas untuk membaptis dengan air. Yesus tidak mungkin dan tidak dapat membaptis dirinya sendiri, karena Yesus bukan pembaptis dengan air. Sehebat apapun Yesus, kali ini Dia harus tunduk pada otoritas yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa dalam kehidupannya di bumi. Pendengar, sekalipun Yesus memiliki segala kuasa seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus menyadari bahwa ada otoritas di atas otoritas. Kekasih Kristus, peristiwa dua utusan yang memiliki otoritas telah dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang penundukan dirinya ketika ia dibaptis oleh Yohanes yang menerima otoritas untuk membaptis. Tertulis dalam Maliaki 3 ayat 1. "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang." Firman Tuhan semesta alam. Pendengar, otoritas Yohanes ada dalam tugasnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 31. "Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia," maksudnya utusan yang lebih besar, "dinyatakan kepada Israel."
Ini pernyataan Yohanes Pembaptis dan pernyataan Yesus yang meresponi apa yang diucapkan oleh Yohanes yang berkaitan dengan otoritas. Tertulis dalam Matius 3 ayat 15, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya rahasia kehidupan adalah terus-menerus tunduk kepada Allah dan otoritasnya. Meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Hal ini seperti apa yang dikatakan Yohanes kepada Yesus. Aku tidak bisa membaptismu, engkaulah yang seharusnya membaptis aku. Kekasih Kristus, pada awalnya Yohanes tidak sepenuhnya memahami otoritasnya. Mungkin hal seperti ini juga merupakan masalah yang dialami oleh banyak orang pada hari-hari ini. Otoritas kita ditemukan di dalam apa yang Allah telah persiapkan untuk kita lakukan. Jika ada yang membutuhkan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk diberikan bagi mereka, maka tidak ada pengganti. Mereka harus datang kepada kita. Beberapa orang mungkin tidak menyukai kenyataan itu, tetapi Allah telah mengutus mereka kepada kita. Terkadang kita mungkin merasa tidak nyaman dengan otoritas kita sendiri seperti Yohanes. Tetapi kita perlu mentaati Tuhan karena dalam kita menaati di dalamnya kita akan dibawa untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengetahui sepenuhnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti bahwa kita memiliki otoritas dan orang lain pun memiliki otoritas, kita harus memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan. Karena dengan hubungan yang melekat, kita dibawa untuk dapat mengerti akan otoritas yang ada pada diri kita maupun pada orang lain. Dengan kita menyadari akan adanya otoritas di atas kita, maka kita akan menerima hasil dari sikap yang kita miliki tersebut. Hasil pada waktu Yesus melakukan sikap tunduk kepada otoritas yang telah ditetapkan sangat menyolok, yaitu segera setelah dibaptis, Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus yang menyerupai burung merpati karena Yesus menyadari ada otoritas di atas dirinya. Dan itu segera setelah Yesus tunduk kepada otoritas. Segera setelah berarti dengan segera. Kekasih Kristus, hal ini yaitu Roh Kudus tidak segera turun dalam hidup kita atau kita tidak menerima tuntunan Allah. Mungkin dikarenakan kita terus melanggar beberapa otoritas yang telah Tuhan tetapkan dalam diri kita. Jadi, hendaklah senantiasa kita ingat bahwa dalam menjalani kehidupan selalu dan pasti ada otoritas di atas kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa ingat sekalipun kami memiliki kekuasaan atau otoritas, kami harus ingat bahwa masih ada otoritas di atas dalam kehidupan kami. Maka dari itu, biarlah kami terus tunduk dan taat akan kebenaran firman-Mu sehingga kami memahami arti hidup ini, bahwa dalam kehidupan kami masih ada orang-orang yang lebih di atas kami. Ajar kepada kami supaya kami memiliki sikap yang tunduk senantiasa dalam setiap keadaan, bahwa Engkau sebagai pribadi sang pemberi otoritas. Maka dari itu biarlah kami menyadari sekalipun kami memiliki kekuasaan, tetapi kami masih ada di atas kami yang memiliki otoritas yang melebihi kami. Maka dari itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami untuk terus melihat akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman inilah yang terus menghiasi hati dan pikiran kami. Kami rindu pribadi kami terus menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengadahkan kedua tangan kita
Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.